Kepala Kesehatan Provinsi NTT Bapak Dr. Mesarasi BV atau UPA. Selamat pagi Pak Kadis, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya, seluruh pendengar di rumah. Oke, Pak Kadis bisa disampaikan update COVID-19 di pagi ini Pak Kadis. Baik, jadi memang seperti tadi seperti diberitakan oleh Bapak bahwa ada peningkatan, tapi pada prinsipnya peningkatan ini lebih banyak dari pelaku perjalanan. Sedangkan untuk yang lokal ini masih sangat terbatas. Namun demikian dimintakan kepada semua masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang sedang berlaku ini. Oke. Itu sih yang paling penting. Oke. Hingga saat ini ada berapa kasus kematian akibat COVID-19? Kasus kematian kita saat sekarang ini 5 ya. Ya. Oke, kemudian Jadi memang ya kita harus dari 5 ini tidak semua ini karena COVID tapi ini ada penyakit penyertanya yang menyebabkan kematian pasien tersebut. Oke. Ya. Tapi Perlu diingat lagi bahwa COVID bukan penyebab tunggal kematian. Oke. Ya. Tapi mereka yang meninggal ini positif COVID semua begitu ya Pak Kadis ya? Ya, jadi memang untuk sementara yang terlakukan begitu. Oke. Kemudian kasus positif hingga saat ini? Sekarang 200 lebih, cuman ya kita tadi sudah diterangkan bahwa memang sebagian besar ini kebanyakan dari pelaku perjalanan luar daerah yang kebetulan datang di Nusa Tenggara Timur, yang kemudian menjangkiti 1-2 orang lokal. Jadi kontaminasi atau lokal ini, transmisi lokal ini memang masih sangat terbatas. Sekali lagi, ini bukan berarti kita tidak waspada. Nah, sekarang hanya diminta oleh kepada masyarakat semua bahwa memang pakai masker ini kadang-kadang memang tidak terasa mengganggu pernapasan kita. Kadang-kadang ya kita seperti kekurangan oksigen atau merasa terganggu dengan memakai masker. Tidak nyaman. Sekali lagi, tetap kita memakai masker di tempat yang ramai. Bahkan sekarang ini ada kecenderungan di beberapa provinsi di rumah ini karena atau dengan orang yang kita saling kenal kita tidak memakai masker, sedangkan begitu kita dengan orang tidak kenal kita memakai masker, padahal kita tidak yakin betul apakah orang yang kita kenal ini sedang atau yang istilah yang bisa dia pakai adalah orang tanpa gejala. Iya. Nah, sebaiknya kita menganggap diri kita ini infeksius yang bisa berisiko kepada orang lain. Jadi bukan berarti kita menjaga COVID dan memakai masker dengan menjaga orang lain menjangkiti kita, tapi sebaiknya kita juga berpikir bahwa memakai masker kita melindungi orang sekeliling kita, karena kita sendiri kita tidak tahu kapan kita kena. Kalau memang tanpa gejala. Nah, ini masalahnya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku begitu ya Pak? Iya, jadi maskermu saling melindungi lah gitu. Pak Kadis, ini kan terjadi peningkatan kasus karena pelaku perjalanan begitu ya yang masuk ke provinsi NTT ini. Ada tidak perubahan kebijakan terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke NTT begitu Pak Kadis? Yang ketentuan yang sedang berlaku sekarang adalah setiap pelaku perjalanan dari tempat masing-masing itu yang dari luar daerah NTT seharusnya telah sekali lagi telah melalui
screening dengan bentuk rapid test. Ini seharusnya begitu. Tapi kita ketahui persis bahwa rapid test ini kadang memang tidak menjamin keakuratannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti PCR dan PCR. Jadi untuk sementara itu, tapi sebaiknya semua pelaku perjalanan daerah yang zona merah, bahkan ada yang tambah lagi itu zona hitam, meskipun kita pakai itu saja zona merah, seharusnya sampai melakukan lagi pemeriksaan ulang dan sekali lagi mengisolasi diri agar tidak menular ke orang lain. Ini artinya perlu ada pengetatan kembali begitu Pak Kadis ya? Pengetatan itu terutama memang nanti saya akan koordinasi lagi dengan KKP untuk kita lihat lagi ketatnya, karena memang saya lihat agak sedikit longgar, tapi ini saya akan koordinasi. Oke. Pak Kadis, hingga hari ini ada berapa sampel swab yang akan diperiksa nih? Yang sudah saya belum laporan hari ini, tapi rata-rata kami ini seharusnya rata-rata kita ini bisa sampai 100 sampai minimal seharusnya kalau kita sudah lengkap semua ya seharusnya per kabupaten itu paling kurang 20 sampai 35. Jadi kalau bisa ya 700-an, cuman ya sekarang kita baru punya kemampuan sekitar 200-an. Baik, Pak Kadis, ini dengan terjadinya peningkatan kasus kematian, kemudian kasus positif COVID-19, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Provinsi NTT dan juga masyarakat NTT pada umumnya, Pak Kadis? Baik, untuk setiap kabupaten ya ini juga dirasa perlu nanti dirundingkan bersama dengan satgas setempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah jangan merasa bahwa kita tidak mungkin mendapati penyakit ini. Ini yang paling penting. Kita semua harus tetap waspada. Koordinasi antar kabupaten, antar setempat, antar instansi. Kebetulan memang kalau ada instansi yang memang harus bekerja keluar daerah, ini harus tetap berkoordinasi untuk menjaga jangan sampai terulang seperti yang sudah-sudah. Kemudian untuk masyarakat di NTT, Pak Kadis? Untuk masyarakat NTT sekali lagi untuk sementara pembatasan tertentu masih belum berlaku, namun bukan berarti kita ini provinsi yang bebas murni dari COVID. Kita melakukan pertemuan sosial harusnya membatasi diri. Yang paling penting adalah sekali lagi tetap memakai masker. Tegurlah setiap orang yang di sekitar kita yang tidak memakai masker. Yang saya lihat sekarang adalah setelah melakukan kegiatan sosial, tetapi sama sekali terjadi pengendoran terhadap protokol kesehatan sekarang. Ini untuk nanti saya koordinasi dengan semua satgas di kabupaten untuk kita kembali lagi bersama dengan semua pihak keamanan dan lain-lain untuk protokol kesehatan kembali diterapkan dengan sebaiknya. Baik. Terima kasih informasinya Pak Kadis. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Bapak Dr. Mesarasi BV Ataupah yang sudah menyampaikan ini ada peningkatan kasus kematian COVID-19 sehingga hari ini ada 5 kasus kematian di Provinsi NTT begitu. Kemudian juga ada